Shalom, selamat hari Sabat saudara-saudaraku yang kekasih, yang berada dimanapun juga, sementara kita sekarang sedang berbakti merayakan hari Sabat Tuhan di rumah kita masing-masing. Khususnya kepada sahabat-sahabat saya, umat-umat Tuhan di Jemaat Universitas Advent Indonesia, saya mengucapkan selamat Sabat kepada saudara-saudara semuanya. Hari Sabat ini saya diminta oleh Gembala Jemaat kita, Pendeta Haris Sagala, untuk berbagi akan pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah pelajari sepanjang 1 minggu ini, yang judulnya adalah Asal Mula dan Sifat Alkitab. Mudah-mudahan setelah kita belajar 1 minggu, lalu kita mengulang kembali inti pelajaran ini, maka kita akan semakin mencintai akan firman Tuhan. Ya. Oleh karena ketika saudara dan saya mencintai firman Tuhan, maka saudara akan mencintai isi yang ada di dalam firman Tuhan ini. Dan ketika kita mencintai isi yang ada dalam firman Tuhan, maka kita akan mencintai sumber dari firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena hari Sabat ini ya Tuhan, kami boleh merayakan hari Sabat-Mu, berbakti memuji nama Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah perayaan hari Sabat ini, ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat bagi kami. Sementara kami akan belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, kiranya Engkau boleh mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengambil pelajaran penting yang kami bisa terapkan dalam hidup kami, khususnya tentang Alkitab sebagai firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, hari Sabat ini judul pelajaran kita adalah Asal Mula dan Sifat Alkitab. Berarti kita akan belajar dua hal, yaitu asal mula Alkitab dan sifat dari Alkitab itu sendiri. Yang penting yang kita harus pahami baik-baik adalah apa yang dikatakan oleh ayat inti kita dalam buku 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Di ayat ini Paulus ada menyampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi pemahaman kita tentang Alkitab itu sendiri. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayat ini memberikan dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa orang Tesalonika, mereka percaya, mereka menerima ini Alkitab. Yang kedua, mereka percaya dan menerima ini Alkitab bukan sebagai perkataan manusia. Boleh saja saudara dan saya menerima Alkitab ini, tapi sebagai perkataan manusia. Tetapi Paulus katakan orang Tesalonika menerima Alkitab ini bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Nah, dua ini saja kalau kita pahami baik-baik, maka ini akan membuat kita semakin mencintai firman Tuhan. Saya percaya kepada apa yang dikatakan dalam Alkitab, dan saya menerima apa yang dikatakan dalam Alkitab itu sebagai firman Allah. Baik, sepanjang 1 minggu ini kita akan mempelajari atau sudah mempelajari tentang 5 poin penting asal dan sifat dari Alkitab. Poin yang pertama yang kita harus ingat baik-baik di dalam pelajaran sekolah Sabat kita adalah wahyu ilahi atas Alkitab. Ayat yang sangat-sangat perlu kita ingat baik-baik adalah apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ini adalah dasar tentang siapa sumber dari Alkitab itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Saudara buka Alkitab saudara. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap,
sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Ada 2 poin ini, ayat 19. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Artinya Alkitab ini datang kepada manusia melalui nabi. Nabi menjadi juru bicara Tuhan. Yang kedua, firman ini yang disampaikan oleh nabi kepada umat manusia itu adalah pelita yang bercahaya di dalam kegelapan. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ketika saudara baca Alkitab, ketika saudara memahami Alkitab, ketika saudara mau menginterpretasikan Alkitab, kita tidak boleh menginterpretasikannya menurut keinginan kita. Tidak boleh menurut keinginan saya, tidak boleh. Lalu kalau begitu harus menurut keinginan siapa? Poin yang keempat dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, poin yang pertama tadi adalah wahyu ilahi atas Alkitab. Alkitab itu disampaikan kepada manusia melalui nabi. Alkitab itu adalah terang di tengah-tengah kegelapan. Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri, karena para nabi itu, dia menuliskan firman Tuhan itu, dia menyampaikan firman Tuhan itu, bukan karena kehendaknya, tetapi oleh karena dorongan, oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati pikiran mereka, sehingga firman Allah itu menjadi tulisan, menjadi apa yang kita sebut Alkitab, dan akhirnya dibaca, disampaikan kepada banyak orang. Jadi kesimpulan poin yang pertama adalah Alkitab ini datang kepada manusia, firman Allah ini datang kepada manusia oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus menggerakkan pikiran manusia untuk menerima kebenaran-kebenaran itu, lalu pikiran manusia itu digerakkan oleh Tuhan untuk menuliskan firman Allah yang mereka sudah terima melalui pekerjaan siapa? Melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Nah, cara Tuhan berkomunikasi kepada manusia itu banyak. Sehingga manusia itu, para nabi atau rasul, menuliskannya menjadi kitab-kitab suci dalam Alkitab. Ada yang melalui berbicara langsung, ya, seperti Musa, seperti nabi-nabi. Ada yang melalui mimpi atau penglihatan, ya, seperti Daniel, ya. Lalu ada juga yang melalui dia mencari sumber-sumber yang sudah ada. Banyak nabi-nabi di perjanjian lama itu membuka atau mencari sumber dari tulisan-tulisan Musa. Bahkan Yesus, rasul-rasul juga, mereka juga banyak mengutip atau mengambil tulisan-tulisan dari para nabi. Jadi Tuhan juga menuntun para penulis Alkitab ini untuk menggunakan sumber-sumber yang sudah ada. Ya, jadi itulah cara Tuhan untuk menolong para penulis Alkitab ini, selain mendapatkan kebenaran yang Tuhan berikan ke dalam hati pikiran mereka, Tuhan juga menolong mereka, menggerakkan hati mereka untuk mencari kebenaran itu dari sumber-sumber yang sudah ada. Poin yang kedua adalah, lalu bagaimana proses inspirasinya itu? Bagaimana Alkitab itu akhirnya dapat ditulis oleh para nabi, para rasul? Nah, kata kuncinya adalah melalui inspirasi atau melalui ilham. Tadi kita sudah baca dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21 bahwa manusia itu digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan manusia itu yang disebut dengan inspiration atau ilham atau inspirasi. Nah, di dalam proses menulis kitab suci maka ada dua yang saudara dan saya harus pahami. Yang pertama ada yang namanya word inspiration. Artinya Tuhan itu memberikan kata demi kata, dan para penulis Alkitab itu hanya menyalin kata demi kata yang Tuhan berikan. Contoh yang paling jelas adalah 10 hukum yang ditulis oleh Musa dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-3-17. Tapi kalau saudara bandingkan 10 hukum versi
yang Tuhan berikan kata demi kata kepada Musa, dengan 10 hukum yang Musa sendiri tulis ulang di buku Ulangan, khususnya Ulangan pasal yang kelima, maka saudara akan menemukan susunan katanya itu memiliki perbedaan di hukum-hukum yang tertentu. Nanti saudara boleh cek. Dengan demikian, 10 hukum yang versi Keluaran itu adalah word inspiration. Kata demi kata, lalu Musa ulang dalam sebuah tulisan, itulah buku Keluaran. Tetapi dalam buku Ulangan, Musa menulis kembali 10 hukum itu dengan menggunakan kata dia sendiri. Atau menggunakan pola pikiran dari Musa. Nah, ini yang disebut dengan thought inspiration. Thought inspiration itu artinya pikiran dari penulis dikuasai oleh Roh Kudus, lalu manusia itu menuliskannya dengan bahasa manusia yang tetap juga masih dituntun oleh Roh Kudus di dalam memilih kata-kata yang tepat. Ya, kata-kata yang tepat. Nah, mari kita coba buka 2 Timotius 3:16. Nah, ini juga kata ayat kunci ketika saudara dan saya mau memahami tentang inspiration atau ilham, ya. Bahwa Alkitab ini adalah thought inspiration. Ya, hanya satu bagian saja yang merupakan word inspiration. 2 Timotius 3 yang ke-16. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata kuncinya dalam konteks inspiration adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu merujuk kemana? Ya, kalau dalam konteks Rasul Paulus itu merujuk kepada seluruh kitab Perjanjian Lama. Oleh karena kitab atau buku-buku Perjanjian Baru itu belum ada atau belum selesai ditulis. Jadi Paulus ketika dia berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah itu merujuk kepada semua buku Perjanjian Lama. Tetapi jangan lupa, kita juga mengaplikasikan ayat ini kepada semua buku-buku di Perjanjian Baru. Mengapa? Oleh karena Paulus yang berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu berarti dia juga merujuk kepada apa yang dia tulis, yaitu buku-buku Perjanjian Baru. Kalau saudara mau cek, total buku Perjanjian Baru yang 27 itu, lebih dari setengah itu Paulus yang tulis. Walaupun mungkin pasalnya ada yang pendek-pendek, tapi kalau menghitung bukunya itu lebih dari setengah Paulus yang tulis. Jadi dengan demikian Perjanjian Baru pun adalah yang diilhamkan oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Poin yang ketiga adalah firman Tuhan yang tertulis. Kita tahu bahwa yang pertama menulis kitab suci itu adalah Musa dengan 5 buku Musanya dan juga buku Ayub. Nah, di dalam buku Ulangan, maksud saya Keluaran pasal 34 ayat 27, mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 34 ayat 27. Nah, ini ada perintah Tuhan, ya, kepada Musa. Setelah Tuhan berbicara kepada Musa, maka Tuhan memberikan suatu perintah. Perintahnya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Keluaran 34 ayat 27, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. 2 hal penting di situ. Tuhan katakan kepada Musa, tuliskan segala firman ini. Tuliskan segala yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa. Yang kedua, apa? Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian. Jangan lupa saudara-saudara. Menurut konteks apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa dalam Keluaran 34. Ini adalah firman. Dan berbasiskan firman inilah Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Israel. Dengan kata lain, berbasiskan Alkitab inilah Tuhan juga membuat perjanjian dengan manusia dari zaman sejak Adam, kalau saya mau katakan, sampai kepada Yesus nanti datang yang kedua kali. Basisnya di sini, perjanjian keselamatan itu di sini. Ya. Nah, itu sebabnya perlu ditulis. Kenapa harus ditulis? Ya supaya jelas.
Karena ini sebuah perjanjian. Perjanjian itu tidak bisa hanya pakai mulut. Perjanjian itu harus ada fakta hukumnya. Harus ada yang tertulis. Nah, beberapa keuntungan kalau sebuah perjanjian atau sebuah pelajaran atau sebuah doktrin harus ditulis. Ya. Yang pertama adalah itu mudah diingat. Ya. Karena ditulis maka akan mudah diingat. Kalau seandainya ada sedikit lupa, ya tinggal dicek ke dalam dokumennya. Kalau saudara ada lupa sedikit ayat Alkitab, ya tinggal cek ke dalam Alkitab. Kalau seandainya Alkitab ini terus modelnya dari mulut ke mulut, lisan, ya sudah barang tentu mungkin generasi ketiga, generasi keempat, apalagi oleh karena dosa, kemampuan intelektual, kemampuan daya ingat manusia berturun karena dosa, maka sudah barang tentu akan ada yang hilang dari firman yang disampaikan Tuhan itu kepada nabi-nabi sebelum kita. Bayangkan, 5-6 abad setelah itu. Ini bukan hanya 5-6 abad. 4.000 tahun. Siapa manusia yang bisa mengingat 4.000 tahun tanpa ada silaf 1-2 kalimat? Mustahil. Jadi dengan adanya catatan, maka dokumen itu akan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, dalam pelajaran sekolah sahabat kan dikatakan bahwa jika sebuah dokumen atau doktrin atau pengajaran itu dituliskan dengan baik, maka dia akan bisa apa? Disimpan juga dengan baik. Sehingga karena dokumennya jelas, maka kalau ada yang mau membuatnya sebagai referensi, atau kalau seorang dosen, seorang peneliti hendak membuat penelitian, maka dia harus ada daftar pustakanya. Karena ada dokumen, maka daftar pustakanya jelas. Matius 4 ayat 4, Yohanes 3 ayat 16. Nah, kalau daftar pustakanya lisan, kan nggak bisa dibikin sebagai sebuah dokumen. Ya. Bayangkan saya sebagai dosen, lalu saya tulis penelitian saya. Menurut perkataan Bapak ini, ya kan orang bingung, perkataan Bapak ini kapan ini, di mana ini, dan sebagainya. Ya. Jadi dengan tertulis maka dokumen itu dapat disimpan dan dapat menjadi rujukan yang jelas. Yang ketiga yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah dengan ada dokumennya berarti dia bisa disalin ya. Kalau zaman dulu disalin ya, manual. Kalau zaman sekarang dia ya gampang, tinggal cetak. Sehingga penyebarannya akan lebih cepat dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Itulah poin yang keempat. Dengan ada dokumen, maka dokumen itu bisa disebarkan lebih luas, jangkauannya akan lebih luas. Lalu yang terakhir, keuntungan dengan dokumen atau pengajaran atau doktrin itu didokumentasikan, ditulis adalah semakin banyak orang yang bisa mengaksesnya. Dibandingkan kalau saya lisan ya. Kalau saya lisan, energi saya pun habis ya. Lalu saya harus menggunakan waktu banyak karena harus menemui kelompok tertentu, kelompok ini. Tetapi dengan sudah tertulis, maka salinan inilah yang tinggal dibawa kemana-mana, sehingga mereka juga boleh mengakses firman Tuhan. Baik, yang keempat. Nah, ini yang menarik yang perlu kita pahami baik-baik, dan saya harus tandaskan kesejajaran Yesus Kristus dengan Alkitab. Yesus adalah Allah. Alkitab bukan Allah. Yesus adalah Tuhan. Alkitab bukan Tuhan. Sehingga kita tidak menyembah Yesus, tidak menyembah Alkitab, kita menyembah Yesus. Yesus menyatakan kehendak Bapa, betul. Alkitab menyatakan kehendak Bapa, betul. Yesus menyelamatkan kita, tapi Alkitab tidak menyelamatkan saudara. Karena Alkitab benda mati, walaupun itu firman Allah, tetapi Alkitab ini benda mati. Yesus menunjukkan jalan kepada keselamatan. Alkitab menunjukkan keselamatan itu ada pada siapa? Yaitu pada Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita mensejajarkan Yesus Kristus dengan Alkitab. Artinya ada aspek-aspek yang mirip atau sama baik pada diri Yesus maupun di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, beberapa ayat yang saya mau bacakan kepada kita berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita adalah yang pertama di buku Yohanes, pasal yang pertama ayat yang ke-14.
Menurut Yohanes pasal pertama ayat 14, tapi kita harus ke ayat pertama dulu, karena di ayat yang pertama itu dikasih tahu ada satu oknum yang diberi nama Firman. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu sebelum dia datang ke dunia ini, maka dia bersama dengan Allah, dia juga adalah Allah. Tetapi gelar atau julukan atau nama yang dimiliki oleh Yesus adalah Firman. Bedakan ini dengan Alkitab sebagai firman Allah. Ya. Lalu ayat yang ke-14, Firman itu telah menjadi apa? Manusia dan diam di antara kita. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Yesus adalah ilahi. Ya, Yesus adalah Allah. Tetapi Alkitab adalah firman Allah. Nah, ini bedanya nih ya. Walaupun mereka sepertinya sama-sama adalah datang dari Allah, tetapi yang satu adalah Allah, yang satu adalah firman Allah. Baik, nanti saya akan ringkaskan beberapa ayat ini ya. Lalu Yohanes pasal 2 ayat 22. Apa yang dikatakan? Yohanes 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Perhatikan ada dua hal menarik yang disampaikan oleh Yohanes 2 ayat 22. Murid-murid akhirnya percaya kepada dua hal. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Yesus menyatakan tentang pekerjaannya, siapa dia, dan pekabarannya. Alkitab menyatakan tentang siapa Yesus, apa yang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Sehingga pada akhirnya murid-murid mempercayai bukan hanya kepada Alkitab, karena selama ini mereka hanya punya Alkitab, tapi mereka juga sekarang mempercayai Yesus, bahwa yang dilakukan Yesus itu sama seperti yang dilakukan oleh apa yang Alkitab katakan. Yohanes pasal 8 ayat 31-32, ini juga memberikan sebuah gambaran kesejajaran antara Yesus dengan Alkitab. Yohanes pasal 8 ayat ke-31 dan 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan apa? Kamu akan merdeka. Yesus katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus akan memerdekakan kita. Yesus adalah kebenaran. Nah, Alkitab ini juga adalah kebenaran. Ya, Alkitab ini juga kebenaran. Jadi dalam aspek itulah Yesus adalah kebenaran, Alkitab juga adalah apa? Kebenaran. Ya. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat ini saya boleh simpulkan ada beberapa kesejajaran antara Yesus dengan Alkitab. Yang pertama, Yesus datang ke dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Alkitab datang kepada manusia melalui kuasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia untuk menuliskan kebenaran itu. Ya, Maria mengandung oleh karena Roh Kudus menanamkan benih dalam rahimnya. Aspek yang kedua kesejajaran antara Yesus dengan Alkitab adalah Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Kelemahan-kelemahan fisik pada manusia itu ada pada diri Yesus, tetapi Yesus tidak berdosa. Artinya Yesus tetap sempurna hidupnya meskipun selama di dunia ini ada kelemahan-kelemahan fisik yang dia harus miliki oleh karena dia adalah 100% manusia. Alkitab itu juga diberikan kepada manusia, lalu manusia menuliskannya dalam bahasa manusia yang juga tidak sempurna. Dalam bahasa manusia yang terbatas. Tetapi keterbatasan Alkitab itu tidak menjadikan Alkitab itu tidak sempurna. Bahasa manusia yang tidak sempurna. Tetapi kebenaran yang ada dalam Alkitab itu sempurna adanya. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang salah. Yang ketiga yang saya catat di Alkitab, pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah Yesus datang ke dunia ini, dia dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, ya, dan menjadi sebuah sejarah karena terjadi masa lalu. Tetapi walaupun Yesus itu dibatasi oleh waktu dan tempat dan sejarah, tapi sampai sekarang dan sampai nanti selama-lamanya, maka dia tetap ada. Alkitab juga dibatasi oleh waktu dan sejarah. Kenapa?
Karena para nabi dan para rasul itu hidup di masa lalu. Lalu mereka juga tinggal di satu wilayah yang sama, yaitu Israel, Timur Tengah. Lalu mereka juga menuliskan kitab itu dalam periode yang walaupun mungkin 1500 tahun, tetapi pada akhirnya itulah satu batasan buat Alkitab. Tetapi Alkitab itu akan tetap ada sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Nah, Yesus juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Alkitab adalah juga apa? Adalah juga kebenaran. Ya. Oke, itu poin yang keempat. Nah, poin yang terakhir yaitu tentang bagaimana kita membaca Alkitab. Nah, pelajaran kita katakan kita butuh dua hal. Yang pertama adalah kita butuh iman. Dan yang kedua kita butuh Roh Kudus. Kenapa kita butuh iman? Nah, mari kita lihat beberapa ayat dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dan 6. Iman ini sangat penting. Kalau saudara dan saya mau belajar, memahami, membaca Alkitab, maka kalau nggak punya iman ya nanti jadi persoalan. Ya, makanya banyak orang yang karena tidak punya iman, tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah. Malah mereka melihat Alkitab ini sebagai dongeng-dongeng yang memberikan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan praktis. Padahal bukan itu. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3 sampai 6. Ya, ini ada penting. Ibrani 11 ayat 3 sampai 6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ingat, karena iman kita mengerti, kita memahami, kita menerima bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Kalau saudara tidak punya iman, saudara akan menyangkal ada penciptaan. Saudara akan menyangkal adanya Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara dan saya tidak pernah melihat Allah. Tetapi kita percaya Allah itu ada. Itu karena apa? Karena iman. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya iman, maka saudara tidak akan mau menerima ini sebagai firman Allah. Ingat tadi ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita. Mereka, orang Tesalonika, menerima, percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, ketika saudara bicara tentang percaya, maka itu ada tentang iman, maka itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kasih. Ya. Saya beriman kepada Tuhan, di situ ada kasih. Saya mengasihi Tuhan. Bagaimana saya mengasihi yang tidak ada? Nggak mungkin. Karena saya beriman bahwa Allah itu ada, maka saya mengasihi Dia. Yang kedua, di situ ada kepercayaan, saling percaya. Ketika saya mengasihi Tuhan, maka saya percaya kepadanya. Ketika saya mengasihi istri saya, maka saya percaya kepada istri saya. Kalau saya mengasihi istri saya padahal tidak ada istri saya, itu kan gila saya. Jadi iman itu melibatkan dua hal. Kalau saudara membaca Alkitab, maka saudara harus mengasihi Dia dan percaya kepada Alkitab ini sebagai firman Allah. Lalu yang kedua yang kita butuhkan ketika kita belajar Alkitab, ini yang dikatakan Petrus tadi. Kita butuh Roh Kudus. Kita tidak bisa menginterpretasikan Alkitab ini sesuai kehendak kita. Tapi perlu Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kacau. Akhirnya kita suka-suka kita mengartikan ayat Alkitab ini. Karena tidak ada Roh Kudus. Sumber Alkitab ini datangnya dari Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca ini, ya harus pakai Roh Kudus. Ya. Itu sama seperti belajar matematika. Belajar matematika ya harus pakai ilmu matematika. Jangan belajar matematika pakai ilmu memasak. Ya. Jangan belajar ilmu memasak menggunakan ilmu biologi. Kelamaan nanti memasaknya karena harus dicek dulu oleh mikroskop lah, apalah sebagainya. Enggak. Memasak harus pakai ilmu memasak. Biologi pakai ilmu biologi. Membaca Alkitab harus pakai ilmu Alkitab. Dan ilmu Alkitab itu saudara harus meminta pertolongan apa? Roh Kudus Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya akan menyimpulkan pelajaran sekolah sahabat kita karena waktu kita terbatas. Maka di kutipan yang disampaikan oleh Ellen G. White dalam buku Alpha Omega jilid 8 ayat halaman 9, ada beberapa hal yang kita harus pahami dan kita harus imani karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan Alkitab ini. Nah, saya bacakan dalam kutipannya ya. Alpha Omega jilid 8 halaman 9. Di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan.
Oke, yang pertama ingat, ini adalah pengetahuan untuk keselamatan manusia. Kalau saudara mau selamat, kalau saya mau selamat, ya ke sini balik. Baca Alkitab, pahami Alkitab, karena ini adalah petunjuk untuk keselamatan. Yang kedua, apa kata Roh Nubuat? Alkitab itu harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah, teguh dan penuh kuasa. Ini adalah kehendak Allah. Ada kuasa ketika saudara membaca Alkitab. Kuasa dari mana? Kuasa dari Tuhan. Lalu yang ketiga, Alkitab itu standar tabiat. Matius 5 ayat 48 katanya kita harus sempurna sama seperti Bapa sempurna. Kesempurnaan dalam hal apa? Ya dalam tabiat. Kita tidak bisa sempurna seperti Allah dalam kuasa, kemahatauan, tidak bisa. Hanya dalam tabiat. Nah, kalau kita mau punya tabiat seperti Bapa, seperti Yesus, maka ini standarnya. Lalu apa lagi? Ini juga menyatakan doktrin. Ajaran gereja dasarnya ini. Ajaran gereja bukan berdasarkan tradisi manusia. Ajaran gereja tidak berdasarkan pendeta tertentu. Lalu yang berikut, apa kata Roh Nubuat? Ini juga menjadi ujian pengalaman. Perjalanan iman kita, perjalanan kehidupan kita, dalam kerohanian, ujiannya ini. Harus dicek ke sini. Saudara tidak bisa bikin aneh-aneh ujian pengalaman iman saudara. Ini benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang lebih penting, Nyonya White katakan demikian. Namun meskipun Allah telah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya, kehadiran dan bimbingan Roh Kudus yang terus-menerus tetap diperlukan. Dan karena Roh Allah lah yang mengilhamkan Alkitab, maka tidak mungkin pengajaran Roh bertentangan dengan firman. Ini adalah produk dari Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus akan mengajari kita tentang kebenaran. Berarti apa yang diajarkan Roh Kudus dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab akan sejalan. Tidak mungkin bertentangan. Itu sebabnya ketika membaca Alkitab, perlu kita mengundang, meminta kuasa Roh Kudus Tuhan agar kita boleh memahaminya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di awal tadi saya katakan, ketika saudara mencintai Alkitab, maka saudara akan mencintai isinya, yaitu keselamatan. Nah, kalau saudara mencintai isinya, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus, maka saudara akan mencintai sumbernya, yaitu Tuhan yang kita sembah. Demikianlah kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kita semakin mencintai Alkitab, baca Alkitabmu, ya, supaya kita boleh memahami bahwa inilah kehendak Allah, ada kuasa di dalamnya, ada kebenaran Tuhan ilahi ada di dalam ini, karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan dan akan merubah hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Teruslah belajar sekolah sahabat, oleh karena banyak lagi pelajaran yang menarik yang akan kita pelajari sepanjang satu kuartal ini dari minggu ke minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena hari Sabat ini kami boleh belajar sedikit, mengulang kembali pelajaran sekolah Sabat, asal-usul dan sifat dari Alkitab. Terima kasih atas firman yang kau berikan. Berikan kepada kami Tuhan urapan Roh Kudus-Mu kepada firman Tuhan ini. Oleh karena kami tahu melalui firman inilah kami mengetahui jalan rencana keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan kami boleh mengetahui bagaimana Tuhan bekerja luar biasa untuk keselamatan masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat. Terima kasih banyak.